SPD kami apresiasi sekali kepada Bapak Presiden Jokowi atas dibukanya kesempatan untuk swasta melakukan importasi sesuai dengan PP 10 2011 2022 sehingga harapan kami dapat segera diimplementasikan sehingga harga daging dapat terjangkau. Kalau masalah kesiapan dalam hal ini baik masalah penyimpanan, kemudian masalah distribusi, juga masalah finansial pada prinsipnya tidak ada kendala karena importasi kepada pihak negara tertentu seperti yang Brasil, Meksiko, ataupun India hampir sama dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, baik Pak Suandri, itu untuk lebih detail lagi kira-kira untuk persyaratan ataupun syarat begitu yang dikenakan oleh para pengusaha swasta ini untuk impor daging seperti apa? Biasanya yang menjadi hal pokok daripada pemerintah untuk dapat memberikan izin kepada pihak importer swasta, dia fokus kepada tempat penyimpanan yang pertama. Apakah ada tempat penyimpanannya atau tidak. Terus yang kedua adalah sarana dan distribusi. Jadi untuk mendistribusikan produk sendiri itu bagaimana, dan yang ketiga ada realisasinya. Jadi apakah permintaan sudah diberikan pada periode sebelumnya, bagaimana realisasinya. Sebenarnya 3 hal pokok ini yang jadi pertimbangan penting daripada pemerintah untuk dapat diberikan impor atau tidak izin. Tadi ini kan juga tadi juga disebutkan oleh Pak Rohadi begitu ya, Pak Suandri, ini juga ternyata cadangan ataupun stok ataupun produksi daging impor ataupun daging di Indonesia ternyata masih kurang. Apakah memang hal ini juga dapat menguntungkan begitu menurut dari pandangan dari Anda? Jadi begini, untuk penetapan daripada pemerintah bisa melakukan pemasukan dari sumber lain, dalam hal ini impor, adalah berkaca kepada ketersediaan daripada pasokan lokal, itu yang pertama. Jadi kalau katakan kita memakai asumsi bahwa kebutuhan per kapita per kilo kurang lebih sekitar 2,57, itu kurang lebih sekitar hampir 700.000 ton. Kita akan melihat berapa sih pasokan suplai lokalnya. Kalau saya lihat pasokan suplai lokalnya masih cukup besar ya, di angka sekitar 426.000 ton. Artinya yang sisanya itu adalah pasokan dari pemasukan sumber lain, dari impor. Bisa berupa live cattle atau bisa juga berupa daging. Kalaupun misalnya terjadi kelangkaan atau apa, itu sebenarnya yang terjadi adalah dari pasokan lokalnya seperti apa, apakah sudah siap atau belum gitu. Karena kadang-kadang kalau kita melihat angka yang dicantumkan itu sifatnya adalah potensial stok, bukan real daripada untuk ready untuk dipotong. Itu juga akan jadi kendala pada akhirnya. Jadi meningkatnya permintaan daging impor itu tergantung pada pasokan lokal. Katakan kalau pasokan lokal angkanya sendiri-sendiri seperti yang dinyatakan berbeda pada saat dibutuhkan, itu otomatis pemerintah akan mempertimbangkan untuk memberikan masukan sumber lain yang lebih besar, seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan apabila memang pasokan lokal sudah memenuhi begitu, tidak diperlukan begitu ya untuk impor daging, Pak Suhandri? Iya betul, itu pemerintah juga berkomitmen bahwa yang namanya kita impor tetap harus, karena walaupun kita katakan swasembada tetap harus ada kesempatan dibuka 10% untuk importasi. Tapi kalau pasokan lokalnya kita masih jauh dari hal itu, otomatis kebutuhan dari sumber lain itu yang akan dipertimbangkan. Oke, baik. Pak Suandri, ini kan juga banyak dikeluhkan begitu oleh para pengusaha terkait daging impor ini ataupun yang memang bergerak di importasi daging memang dinilai sederet persyaratannya cukup panjang. Apakah memang juga cukup mengganggu begitu dalam operasionalnya? Saya rasa mungkin gini, jadi kalau sekarang kalau saya lihat, saya terakhir ikut rapat pada mengenai operasi, jadi sistem nasional neraca komoditas di mana daging salah satu bagiannya itu pemerintah sudah eee, cukup improve ya, cukup cukup mengembangkan dirinya sendiri untuk dapat melayani hal-hal yang sifatnya yang dulu memakan waktu lama, jadi dipercepat gitu. Jadi dulu kita contoh ya, dulu kita untuk melakukan proses izin impor baik sapi maupun daging, kita kan melalui beberapa proses tingkat tahapan itu ya. Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, kemudian kita nanti masukkan lagi ke Inatret. Tapi dengan sistem nasional neraca komoditas, dengan senang ini sebenarnya kita satu sistem, kemudian nanti akan keluar itu nggak makan waktu lama gitu. Jadi
kalau dikatakan waktu lama itu adalah proses mungkin bukan bukan hal yang pada saat impornya, contoh untuk gudang. Untuk gudang importer memang mereka kewajiban punya tanda daftar gudang, itu prosesnya mungkin. Tapi kalau dalam proses untuk importasi saya merasa tidak seperti itu.